menit ke depan Anda akan bersama kami kelompok 6 Konstitusi Indonesia dalam acara Kelas Kewarganegaraan 2B TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita kali ini mengenai Konstitusi Indonesia, yang menurut nkri.id, konstitusi ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar, akan tetapi memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu sebagai dasar hukum suatu negara. Namun MPR RI periode 2014-2019 merekomendasikan untuk melakukan amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beralasan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan GBHN melalui perubahan terbatas Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan saat ini. Bahkan, MPR RI periode lalu menyebutkan rekomendasi itu sudah melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar, akademisi, dan tokoh masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang baru terjadi di era reformasi. Ini disebabkan sejumlah pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Sejauh ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999. Saat itu, terjadi amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan. Sebab Presiden Soeharto dapat menjadi presiden berkali-kali karena belum ada pembatasan periode jabatan. Sedangkan amandemen kedua terjadi pada 18 Agustus tahun 2000. Amandemen dilakukan dengan menambahkan aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Sementara itu, amandemen ketiga dilakukan pada 10 November 2001. Sejumlah perubahan besar pun dilakukan, misalnya terkait bentuk dan kedaulatan negara, aturan pemakzulan, hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen ketiga ini juga mengamanahkan pemilihan presiden, wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak lagi dilakukan oleh MPR. Adapun amandemen keempat dilakukan pada 10 Agustus 2002. Sejumlah perubahan yang dilakukan antara lain terkait pendidikan dan perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Harus diakui, masih banyak orang termasuk politikus yang merindukan model pemerintahan seperti semasa Orde Baru. Alasannya bisa saja dibuat-buat, semisal politik lebih stabil, tidak ada polarisasi di akar rumput akibat kontestasi pilpres langsung, hingga tidak tumbuh pula politik identitas yang menghancurkan kohesivitas masyarakat. Membuka ruang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang bukan barang haram. Namun, bila perubahan yang justru akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi dan reformasi, sebaiknya diurungkan saja. Tim Liputan. Wakil Ketua MPR, Zazizul Fawait, menyebut pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di MPR masih dinamis. Usulan tersebut bisa saja terhenti jika tidak mendapat persetujuan dari mayoritas fraksi di MPR. Partai di lingkaran pemerintah, PDI Perjuangan, menarik diri dari kubu pendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
dua partai di luar koalisi pemerintah yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terang-terangan menolak perubahan pada konstitusi yang mengatur wewenang MPR. MPR RI masih menggondok usulan amandemen konstitusi yang mengakomodasi usulan penambahan wewenang MPR lewat pokok-pokok haluan negara. Informasi tadi menutup jumpa kita pada malam hari ini. Kami kelompok 6 pamit undur diri dan sampai jumpa.